Maka yang terjadi di dalam kasus penjatuhan presiden di Indonesia ini, semuanya tidak pernah ikut aturan. Jangan dikira kalau aturannya begitu, itu akan berlaku terus. Enggak. Ternyata justru yang terjadi di kita tidak lewat aturan. Pak Harto ketika turun lewat aturan. Ketika Pak Harto berkuasa, cara menjatuhkan presiden itu harus ada memorandum 1, memorandum 2, baru sidang istimewa. Ini Pak Harto sebelum ada memorandum dipaksa turun oleh Harmoko. Tidak pakai aturan. Korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan. Sebagai syarat tadi ya? Iya. Makanya nyambung dengan korupsi tadi. Bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya. Joko Widodo dan keluarganya. Makanya Gibran ini ke keluarganya. Laporan-laporan tentang dia udah masukkan ke KPK tapi tidak ada follow up. Ada kata keluarga sehingga Pak Gibran terlibat, kira-kira gitu ya? Lalu yang kedua pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan prosesnya melanggar etika sesuai dengan keputusan MK. Tapi politik itu bisa berubah loh. Bisa berubah secara tiba-tiba. Seperti tahun 98 itu, saya selalu mengatakan itu menakjubkan ya. Pak Harto itu pada 23 Maret, karena sidangnya mulai 11 Maret sampai 23 Maret, dilantik, itu kan 100% anggota MPR koalisinya ke Pak Harto. Nggak ada calon lain. Tapi hanya 2 bulan juga itu, 21 Mei Pak Harto jatuh. Dengan sangat mudah. Semua aturan-aturan yang membelenggu itu diubah semua. Oleh orang-orang yang tadinya kompak mengatakan bahwa mendukung. Bahkan ketua MPR-nya Harmoko ngancam Pak Harto. Pak Harto, kalau pekan ini tidak mundurkan diri, Senin depan saya undang sidang istimewa MPR untuk memberhentikan Pak Harto. Nah Pak Harto maka sebelum itu mundur. Sebegitu cepatnya konfigurasi politik itu berubah. Iya, berubah. Mundur lalu berubah semua. Sekarang saya mau masuk kepada Pak Mahfud menjelaskan pada kita tentang substansi. Jadi saya ingin disclaimer dulu Pak Mahfud bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Pak Mahfud mantan Wapres dan segala macam calon Wapres ya. Karena Pak Mahfud waktu itu sudah mengatakan sudah selesai urusannya. Pak Mahfud ketika pelantikan sudah menerima semuanya. Bahkan kita nggak pernah nyinggung-nyinggung lagi kecuali Bapak memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, kenapa kita tanya ke Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud adalah orang yang tepat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, pernah di pemerintahan lama, pernah juga di DPR, karena ini kasusnya nanti mungkin ke DPR dan ke MPR, pernah di Mahkamah Konstitusi. Jadi Anda orang yang tepat untuk saya tanya, seberapa kuat argumentasi hukum yang disampaikan oleh Forum Perwira Prajurit TNI dalam hal pemakzulan Wakil Presiden? Menurut saya argumentasi hukumnya kuat ya. Karena apa? Karena untuk, kalau istilah konstitusi itu ya, pasal 7A hasil amandemen, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila diduga terlibat 5 hal. 4 hal pelanggaran hukum, 1 hal perbuatan tercela, 1 hal lagi keadaan. Jadi apa itu? Apa saja Pak? Ya. Apa saja itu? 1, melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya, terhadap negara Pancasila NKRI. Yang kedua, terlibat korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat. Kejahatan berat itu biasanya disamakan dengan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun ke atas. Lalu perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu ya sesuatu yang dapat merendahkan martabat, perilaku, tutur kata. Itu bisa dengan mudah terkena kepada siapapun itu Pak ya? Iya bisa mudah. Makanya itu nanti dinilai politik soal perbuatan tercela itu. Kepala pemerintahan di Thailand dulu dipecat, dianggap melakukan perbuatan tercela karena apa? Ikut lomba masak dan menang. Dipecat oleh Mahkamah Konstitusi. Masuk kategori perbuatan tercela itu? Itu tercela bagi seorang kepala pemerintahan. Waktu itu Perdana Menteri kan kepala pemerintahnya. Dipecat meskipun baru menang pemilu. Kamu merendahkan martabat kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Dia baru menang pemilu. Kenapa masa ikut lomba bersama rakyat kecil yang hura-hura, yang kemudian kamu menang dan menerima hadiah? Itu dengan bangga dipecat. Jadi perbuatan tercela itu sangat fleksibel, tergantung pada situasi politik. Lalu 4 hukum, lalu perbuatan tercela. Yang ke-6 keadaan. Misalnya ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Apa misalnya sakit permanen yang ini oleh dokter.
Misalnya kehilangan kewarganegaraan karena tiba-tiba ke luar negeri, tiba-tiba nerima kewarganegaraan lain, kan ada syarat lagi itu misalnya ya. Itu sebuah permisalan. Atau malah berhenti. Saya minta berhenti gitu kan, berarti kesediaannya udah tidak ada kan. Harus diproses begitu. Itu keadaan namanya. Nah, itulah. Jadi menurut saya dasar hukumnya kuat, tetapi ingat bahwa hukum itu adalah produk politik. Secara hukum memang ada alasan, tetapi dipersulit. Dipersulit karena ada syarat-syarat yang berat. Tetapi karena hukum produk politik, yang sulit itu pun kalau situasi politik berubah bisa mudah melakukannya. Mari kita mulai. Karena soal sulit dan tidak itu urusan politik ya? Iya, urusan politik. Bukan urusan hukum ya? Tapi kalau prosedurnya udah mempersulit agar orang tidak mudah menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden. Sudah dipersulit dulu. Karena dulu menjatuhkan Pak Harto kok mudah banget sih. Menjatuhkan Gus Dur kok mudah banget. Menjatuhkan Bung Karno kok mudah banget. Malah dibuat aturan yang mempersulit gitu. Aturannya sulit. Tetapi dalam praktek itu sering diterobos oleh politik. Begini aturannya. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan. Bisa diberhentikan dalam dimakzulkan istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan. Bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 jenis tertentu. Sebelum lanjut Pak, saya mau rujuk sedikit kepada surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan tentang syarat tadi itu. Ya. Kan ada dasar hukumnya tentang pemakzulan, ya. Lalu kemudian ada argumentasi hukumnya, Pak. Argumentasi hukum mereka saya bacakan, Pak Mahfud. 1, pelanggaran prinsip-prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan. Putusan MK 90. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Yang kedua, kepatutan dan kepantasan kapasitas seorang wakil presiden. Yang ketiga, moral dan etika. Kasus Fufu Fafa disebutkan, Pak, di situ. Yang keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. 4 ini menurut Pak Mahfud kira-kira berpulang masuk dalam kategori tadi itu kan? Bisa. Ya, kalau itu nanti bisa dibuktikan. 1 yang paling gampang dugaan korupsi. Karena masuk di dalam 4 jenis kan. Korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan. Sebagai syarat tadi ya? Iya. Makanya nyambung dengan korupsi tadi. Bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya. Joko Widodo dan keluarganya. Makanya Jibrani ke keluarganya. Laporan-laporan tentang dia udah masuk kan ke KPK tapi enggak ada follow up. Ada kata keluarga sehingga Pak Gibran terlibat, kira-kira gitu ya. Lalu yang kedua pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan prosesnya melanggar etika sesuai dengan keputusan MK. Tetapi karena keputusannya putusan finalnya sudah selesai, maka cacat moralnya itu sudah dibuktikan oleh keputusan MK. Yang kemudian memberi sanksi kepada semua hakim MK. Yang 1 paling berat itu diberhentikan dari ketua, yang lain ada teguran berat, teguran ringan dan sebagainya. Itu sudah menjadi alat. Yang ketiga, kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Jadi itu bisa, tetapi itu kan tidak mudah. Gini syaratnya, itu harus melalui beberapa lembaga. 1, begitu surat masuk, itu harus diproses di internal DPR. Ya, nanti pimpinan DPR itu membuat disposisi, tolong nih dibahas dong kepada komisi apa, kepada balik atau apa, atau bisa juga kepada agar semua fraksi menanggapi ini. Gitu mekanisme kan? Internal di DPR. Internalnya. Ya, internal DPR. Lalu sudah itu, kalau memang dianggap memenuhi syarat, harus ada sidang DPR yang dihadiri minimal 2/3. Paripurna biasanya? Iya, paripurna. Paripurna ya? Iya, untuk menyatakan ini diteruskan apa tidak. Kemudian, kalau hadir 2/3 harus disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Ya, 2/3/2/3. Jadi di situ aja kalau melihat konfigurasi koalisi dan oposisi sekarang, itu kan sulit. Karena jangankan untuk mencapai 2/3,
yang hadir atau menyetujui gitu. Yeah. Untuk mencapai sepertiga aja susah. Iya kan? Yeah. Karena sekarang sudah bertumpuk di koalisi. Sehingga Ya, bisa saja. kalau lihat komposisi partai, totalnya 8 di parlemen itu, 1 PDIP, 7 lawan yang konfigurasinya pendukung Pak Prabowo kan ya? Iya, betul. Mungkin yang tidak jelas-jelas berkoalisi Nasdem sama PKS kan. Ya, Nasdem PKS. Nah, yang lain sudah dalam koalisi itu, dan itu tidak sampai sepertiga kayaknya kalau digabung ya jumlah itu, atau lebih sedikit gitu. Tetapi tidak mendekati separuh sih Pak. Pasti tidak mencapai 2/3. Nah itu satu. Sesudah itu ke MK. Maju, lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu perlu waktu 3 bulan paling lama untuk menilai nih, saling membela, saling mendakwa. Impeachment itu pendakwaan artinya, saling mendakwa. Kemudian ada yang membela dan seterusnya. 3 bulan maksimal Mahkamah Konstitusi. Sudah itu, oh iya itu salah, kembali lagi ke DPR. Dan di situ ada komposisi hakim lagi dilihat Pak. Iya, Dominan nggak yang mengatakan itu benar gitu ya? Iya, bisa komposisi 9 hakim. 9 hakim gitu. itu. Itu belum tentu lolos juga belum kan tentu di lolos situ. juga di situ. Kalau lolos kembali ke DPR, serahkan lagi ke MPR. Jadi kembali lagi ke DPR? Iya, tidak langsung ke MPR ya? Iya, enggak. Ke DPR dulu. Anda lalu, sudah benar kata MK, impeachment Anda sudah benar, ya pendakwaan Anda benar. Sekarang ini saya kembalikan hasilnya, Anda benar. Nah, DPR bersidang lagi, apa ini teruskan ke MPR atau tidak? Di MPR, kalau setuju harus ada 3/4 yang hadir, 2/3 dari 3/4 ini setuju. 3/4 yang hadir, lalu yang bersetuju 2/3 dari 3/4. Di MPR tuh Pak ya? Iya, di MPR. Panjang sekali prosesnya. Jadi itu tidak mudah. Dan proses ini memang dibuat untuk mempersulit cara menjatuhkan presiden. Karena memang presiden itu harus tidak mudah dijatuhkan lah, harus kuatnya posisinya ya, presiden dan wapres ya. Iya. Tetapi tidak juga mudah kalau kan hukum itu produk politik. Selalu balik ke teori itu ya. Kalau politiknya berubah maka hukum bisa menyesuaikan dia. Semua yang tadinya sulit menjadi mudah sekali. Pak Mahfud, pernahkah ada dalam negara kita contoh di mana sekelompok warga negara mengajukan gugatan kepada penguasa dan itu terjadi? Mas Rizal pernah dengar istilah petisi 50? Oh iya. Itu bisa jadi contoh Pak ya? Ya. Yang bisa mengaitkan bahwa ada sekelompok orang yang punya suara dan menyampaikan kepada pemerintah, menggugat pemerintah tanpa mekanisme lewat partai politik ya? Tanpa mekanisme lewat partai politik. Jadi begini, Pak Harto itu dulu dikritik keras oleh para aktivis karena Pak Harto ini sengaja membuat mekanisme dia terpilih terus lah gitu. Yeah. Harto sebagai rejim, bukan Soeharto sebagai presiden lembaga. Harto sebagai pribadi, tapi sebagai rezim dia memperkuat pasal 7 bahwa presiden dipilih 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Betul. Tanpa dibatasi 2 kali. Sehingga dia jadi presiden selamanya. Jadi selamanya selalu menang karena diatur terus. Lalu yang kedua untuk mengamankan posisinya dia membuat fraksi khusus yang tidak melalui pemilu di MPR maupun di DPR, yaitu fraksi Karya ABRI namanya. Itu meliputi 25 orang sipil dan 75 orang TNI Polri gitu. Nah, di situ timbul kritik dari masyarakat. Adnan Buyung Nasution, Christiner Keitimo, kemudian dan sebagainya. Tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang bergerak. Ini Pak Harto tokoh-tokoh TNI banyak Pak. Iya. Pak Yasin segala macam. Iya, sesudah timbul itu, kemudian Pak Harto berpidato dulu. Ya, Pak Harto berpidato. Orang-orang itu mengira gitu. Orang yang mengkritik Pak Harto itu karena masa jabatan bisa diperpanjang, angkat TNI Polri di MPR. Orang-orang itu mengira bahwa kalau bisa berhasil menyingkirkan Soeharto, TNI akan diam, negara akan bubar. Enggak. Pancasila akan kuat terus-menerus. TNI akan terus melindungi pemerintahan ini. Jangan kira. Nah, di situ kemudian muncul petisi 50 yang orangnya hebat-hebat nih. Tokoh-tokoh TNI itu Pak ya? Tokoh TNI ya Haris Nasution. Betul. Ali Sadikin, Sudarsono Hugeng, Pak Yasin, Nasir, Haryono, AM dari kalangan Islam, dari kalangan tokoh AM Fatwa. Yang muda itu Christiner Keitimo. Ada Magdir dan macam-macam. Ada 50 lah. Iya. Ada 50. Nah, di situ dia nyatakan Pak Harto
Kami kecewa karena Pak Harto menyamakan diri, mengidentikan dirinya sebagai Pancasila. Kalau mengkritik dia, dianggap mau menghapus Pancasila gitu. Nah ini dibacakan secara terbuka, terus menggelinding kemana-mana. Tapi waktu itu Pak Harto sangat kuat. Belum ada medsos seperti sekarang. Demokrasi kita mati waktu itu. Pak Harto sangat kuat. Orang ini diisolasi semua. Hugeng. Main ambil aja lah waktu itu, Pak. Ali Sadikin, hak-hak perdatanya dicabut. Kredit bank nggak boleh, ini nggak boleh, semua dibunuh hak perdatanya ini orang-orang ini, sehingga selama itu diucapkan di tahun petisi 50 tahun 1980. Pak Harto menantang itu, menganggap bahwa meskipun Pak Harto bisa Pancasila akan tegak dan seterusnya itu, TNI kalau perlu gitu loh, kalau perlu ada sidang MPR yang harus dihadiri oleh 2/3 orang. Kalau akan mencapai 2/3 orang, kita culik satu agar sidangnya tidak jadi. Itu kata Pak Harto. Sampai begitu kata Pak Harto. Kita culik satu agar tidak ada yang berani mengubah ketatanegaraan. Waktu itu. Wah, udah. Petisi 50 kocar-kacir. Banyak sesudah itu yang masuk penjara tapi dengan alasan lain seperti fatwa. Pak Mahfud ingin menggambarkan bahwa kondisi dulu berbeda tetapi dulu pernah terjadi, sekarang kemungkinannya sangat mungkin. Aspirasi itu, demokrasi itu selalu membuka pintu bagi aspirasi. Kalau ditutup akan mencari pintunya sendiri. Anda tahu kemudian enggak? Wah, itu diisolasi betul. Bahkan satu cerita ketika Pak Hatta wafat di tahun 84. Ini kan temannya Pak Hatta semua nih petisi 50. Ya Nasir, ya Nasution, ya macam. Pas Pak Hatta wafat, mereka lihat ke situ. Begitu mau sholat, diusir, didorong tuh. Suruh keluar. Nggak bisa sholat di jenazahnya Pak Hatta. 50 ini. Padahal datang mau salatkan. Karena Pak Harto mau datang. Jadi Pak Harto tidak boleh melihat mereka di tempat itu. Sedang sholat sekalipun di tempat Pak Harto. Begitu mencekam ketika itu, tapi Pak Harto jatuh juga. Ketika demokrasi sudah mencari jalannya sendiri. Orang yang sangat kuatnya. Orang yang sangat kuatnya, yang orang Pak Harto berbatu aja orang se-Indonesia ikut berbatu, gitu, jatuh juga pada akhirnya. Nah kalau konteks bahwa itu tokoh petisi 50 yang ketika itu juga rezimnya sangat ketat, tapi juga masih bisa bersuara gitu, tanpa partai politik, Pak Mahfud kalau melihat konteks sekarang, ada yang bisa ada yang Pak Mahfud bisa membandingkan bahwa seberapa potensi, seberapa mungkin itu terjadi Justru sekarang, ya saya katakan lagi, secara konstitusional prosedur amat sulit dilihat konfigurasi koalisi. Mekanismenya panjang, amat sulit. Tetapi kalau melihat petisi 50 pada akhirnya menggelinding, pada waktu itu otoritariannya masih sangat gila-gilaan gitu. Nah sekarang ini dukungan terhadap mereka dari masyarakat banyak loh. Iya kan? Ini bisa saja mengubah konfigurasi politik. Konfigurasi politiknya terserah pada apa. Ada beberapa kunci di sini ya yang akan Sebentar Mahfud, sebelum ke konfigurasi politik, Bapak mengatakan dukungan terhadap masyarakat banyak. Maksudnya sekarang eranya era medsos dan segala macam, bisa muncul kapan saja. Dulu suara-suara itu ya. Waktu petisi 50 muncul itu diberitakan secara sepihak bahwa ini anti negara, anti pemerintah, anti apa. Tidak ada orang yang membela petisi 50. Yang membela hanya di bawah tanah saja. Iya. Muncul satu langsung diambil itu. Tidak ada yang berani membela. Sekarang begitu muncul, semua podcast bicara dia. Kita bicara ini. Artinya kita kan melihat dukungan masyarakat juga sekarang tidak homogen. Dan sekarang lebih demokratis. Orang tidak gampang ditangkap. Orang tidak gampang. Iya. Dulu waktu petisi 50 itu saya sampai waktu nulis disertasi dulu, saya itu mencari bahan-bahan tentang petisi 50 yang pernah saya baca, tidak ada lagi. Sehingga saya waktu itu oleh pembimbing saya disuruh ke Amerika, baca kamu daftar pustakanya. Ada pusat studi Asia di Columbia University. Makanya Bapak penelitian ke Amerika maka saya penelitian ke sana 1 tahun itu mencari itu yang tidak ada di Indonesia, ada semua tuh tentang rahasia-rahasia istana, keputusan-keputusan tersembunyi gitu. Yang di Indonesia tidak bisa Anda temukan gitu. Sehingga saya baca di situ semua peristiwa itu. Nah, jadi sekarang udah lain. Anda sudah bisa baca tuh petisi orang ini yang disampaikan suratnya tadi sudah dibacakan Mas Rizal lengkap kan? Tanggal sekian, diterima tanggal sekian, bunyinya demikian gitu. Nah, lanjut ke tadi Pak, konfigurasi politik yang terpotong. Ya. Jadi kalau saya melihat konfigurasi politiknya sekarang kan orang melihat koalisi Pak Prabowo dengan ke-6 lah ya, ke-6 parpol ini kan, itu nampaknya sulit ditembus kalau melalui mekanisme ini.
Tapi politik itu bisa berubah loh. Bisa berubah secara tiba-tiba. Seperti tahun 98 itu, saya selalu mengatakan itu menakjubkan ya. Pak Harto itu pada 23 Maret, karena sidangnya mulai 11 Maret sampai 23 Maret, dilantik, itu kan 100% anggota MPR koalisinya ke Pak Harto. Nggak ada calon lain. Gitu. Tapi hanya 2 bulan juga itu, 21 Mei Pak Harto jatuh. Dengan sangat mudah. Semua aturan-aturan yang membelenggu itu diubah semua. Oleh orang-orang yang tadinya kompak mengatakan bahwa mendukung. Bahkan ketua MPR-nya Harmoko ngancam Pak Harto. Pak Harto, kalau pekan ini tidak mundurkan diri, Senin depan saya undang sidang istimewa MPR untuk memberhentikan Pak Harto. Nah, Pak Harto maka sebelum itu mundur. Sebegitu cepatnya konfigurasi politik itu berubah. Iya, berubah. Mundur, lalu berubah semua. Yang tadinya bersama Pak Harto lari semua, 14 menteri. Ya, 14 menteri dipimpin oleh Ginanjar. Kirim surat Pak Ginanjar Harto. Kartasasmita ya. Iya. Saya tidak bisa lagi membantu Pak Harto. Situasinya tidak memungkinkan. Ini berat dihadapi. Kami mengundurkan diri. Runtuh, Mas, pada waktu itu. Oleh sebab itu ini tergantung pada pengelolaan. Di mana nih konfigurasi politik sekarang? Kalau di tingkat oposisi, PDIP mungkin ada di luar. Itu bisa akan mendorong. Ini bisa, tapi mungkin juga tidak akan PDIP macam-macam juga ya. Yeah. Ini bisa mungkin. Nasdem mungkin bisa melihat perkembangan situasi karena dia tidak ikut di dalam pemerintahan. Tidak ikut pemerintahan, tapi dia juga tidak menyatakan oposisi. PKS juga tidak ikut, tapi konon ada orangnya yang secara personal dianggap dekat dengan PKS. Tapi bisa saja, bahkan yang di dalam pun bisa berubah. Yang di dalam pun bisa berubah. Itu satu. Kalau kekuatan rakyat ini sudah seperti bah. Yang kedua, kalau Pak Prabowo mengubah sikap, saya mau koalisi ini dirombak kekuatannya. Saya sekarang setuju bahwa sekarang diadakan penilaian terhadap Mas Gibran, lalu koalisinya diatur dengan PDIP dengan yang ada di dalam. Itu bisa juga. Itu misalnya kalau terjadi misalnya penilaian beliau berubah di dalam pemerintahan ya, efektivitas pemerintahan pertimbangannya misalnya, bisa saja. Misalnya saya menilai sih sama ini aspirasinya misalnya. Ya sudah dinilai aja oleh MPR, bilang begitu aja dia udah berubah semua. Kalau Pak Prabowo bilang enggak, ini masih bagus, ini aspirasi biasa ditampung aja, tapi kalau bilang oh iyalah sudahlah MPR terserah dan DPR gimana ini, oh jadi itu Pak. Jadi perubahan konfigurasi politiknya akan jadi. Pak Mahfud, kita kan punya pengalaman pemakzulan presiden, pernah terjadi pada Gus Dur ya. Tapi kita belum pernah ada pengalaman wakil presiden. Ada sesuatu yang beda nggak di situ Pak, dari sisi mekanisme hukum tata negara? Gini, zaman Pak Harto itu, saya teruskan petisi 50. Karena Pak Harto begitu kuatnya waktu itu, Pak Harto melalui MPR membuat satu ketetapan MPR tentang referendum. TAP MPR nomor 5 tahun 83. Ya, kemudian itu dijadikan undang-undang tentang referendum. Isinya tuh gini, karena Pak Harto ingin dia kuat betul, nggak bisa diturunkan. Oke, kalau Anda tidak setuju saya mengangkat wakil rakyat yang tanpa pemilu, sekarang saya perlu jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya UD 45 nggak boleh diganggu. Siapapun yang ngubah UD 45, kita lawan, kita tumpas lah istilahnya. Caranya gimana? Caranya buat ketetapan tentang referendum. Kalau ada rencana referendum harus dilakukan oleh sidang MPR yang dihadiri oleh 2/3. Ya kan? 2/3 anggota MPR, dan yang setuju untuk mengubah harus 90%. Harus 90%? Harus 90%. Kan hampir tidak mungkin ada perubahan. Tapi begitu konfigurasi politik berubah, itu TAP MPR-nya dicabut pertama. Iya kan? Tahun 98 langsung dicabut, kita ubah nih Undang-Undang Dasar. Jabatan presiden tidak boleh lebih dari 2 kali. Kan itu. Langsung berubah. Nah itu contoh ya bahwa ya peraturan itu kan produk politik juga. Kalau politik berubah peraturannya ada ubah katanya. Nah kalau di dalam pengalaman apakah bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah gitu? Iya sudah terjadi 2 kali kan? Presidennya? Pak Harto jatuh, Habibie yang naik. Gus Dur jatuh? Iya, Gus Dur jatuh, Bu Mega yang naik. Itu bisa. Kan banyak orang yang mengatakan satu paket karena daftarnya ke pemilu
di pemilu satu paket kan gitu kan ke KPU. Enggak, kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 7A disebut presiden dan presiden dan wakil presiden, presiden atau wakil presiden kan itu. Bisa diberhentikan dalam jabatannya kalau terjadi 5 hal seperti itu. Nah, itu perjalanan ketatanegaraan kita. Jadi bisa itu dilakukan. Dan bahwa hukum itu adalah produk politik, Mas Rizal, saya dulu nulis disertasi tentang politik hukum. Jadi saya dulu tuh, ya ketika lulus fakultas hukum tuh saya kecewa lah. Hukum nih kayak gini sih, saya belajar Undang-Undang Dasar 45 sampai hafal, asas-asas hukum pidana, asas perdata hafal. Tapi kok hukum tidak tegak gitu. Terus saya tanya, apa ini sebabnya? Ini karena politik. Setiap ada masalah hukum itu diselesaikan secara politik oleh kekuasaan politik. Sehingga saya masuk ke S2-nya itu ilmu politik. Nah, disitulah saya ketemu dengan dosen-dosen hebat. Ada Amin Rais, Mulyarto, Afan Ghaffar, Yahya Muhammad, Mohtar Mas'ud, Sofyan Effendi. Semua tuh dosen-dosen saya itu. Di situ saya belajar. Lalu, oh iya ya, ini politik ini memang akan menentukan hukum. Kenapa? Karena hukum itu produk politik gitu. Nah, maka yang terjadi di dalam kasus penjatuhan presiden di Indonesia ini, semuanya tidak pernah ikut aturan. Jangan dikira kalau aturannya begitu, itu akan berlaku terus. Enggak. Ternyata justru yang terjadi di kita tidak lewat aturan. Pak Harto ketika turun lewat aturan. Ketika Pak Harto berkuasa, cara menjatuhkan presiden itu harus ada memorandum 1, memorandum 2, baru sidang istimewa. Ini Pak Harto sebelum ada memorandum dipaksa turun oleh Harmoko. Tidak pakai aturan. Iya kan? Betul. Gus Dur sama. Harus ada memorandum 1, memorandum 2, memorandum 3. Gus Dur tidak pakai memorandum 1 dan 2 dalam konteks pemecatannya. Gus Dur itu dulu diberi memorandum peringatan bahwa dia diduga ikut terlibat atau mengetahui setidaknya pelanggaran penyalahgunaan dana bulog gitu, masa diberi memorandum 1. Itu bunyinya patut diduga, itu sudah melanggar aturan. Kan menurut TAP MPR nomor 378, kalau benar-benar melanggar haluan negara diberi memorandum 1. Ini baru patut diduga bunyi pansus yang dipimpin oleh Bahtiar Hamzah itu. Patut diduga kok lalu memorandum. Sudah itu diberi memorandum 2 juga, masih karena patut diduga gitu. Lalu sudah memorandum 2 turun, Gus Dur disidangkan untuk jatuh pada tanggal 21 Juli itu bukan karena memorandum 1 dan 2, tapi karena memberhentikan Kapolri Bimantoro. Iya kan? Betul. Pak Bimantoro digantikan dengan Khairuddin Ismail tanpa persetujuan DPR, langsung dipecat tanpa memorandum 1 2. Yang memorandum 1 2 sebelumnya udah enggak ada. Tidak direken lagi, sampai sekarang tidak ada. Di dalam TAP MPR juga tidak disebut TAP MPR pemberhentian Gus Dur itu. Yang disebut karena memberhentikan polisi dianggap melanggar TAP MPR nomor 6 dan 7. Bahwa itu harus dengan persetujuan DPR kan. Atau jadi memang balik lagi cenderung pada konfigurasi politik, Pak ya. Iya. Kita tidak terlalu terpaku pada peraturan yang ada. Ya, memang ukurannya itu, tapi ketika terjadi adalah seperti yang terjadi di kita. Tanpa melalui mekanisme resmi. Jadi gitu ya. Pertarungan politik sama dengan Bung Karno dulu kan dijatuhkan nggak pakai konstitusi juga, iya kan? Tapi direkayasa dulu sampai setahun, sudah itu diambil alih kekuasaannya melalui TAP MPRS, gitu kan? Kalau gitu Pak Mahfud, berarti analisisnya tidak semata-mata kita menunggu bagaimana proses yang terjadi di DPR, MK atau MPR nanti, tapi juga bagaimana konfigurasi di dalam kepemimpinan Prabowo, kabinetnya ya. Dan di luar juga. Di luar juga. Di luar, kalau di masyarakat pergolakannya kuat, itu bisa. Kondisi sosial masyarakatnya ya, seberapa jauh dukungan itu bisa muncul atau protes itu muncul. Iya. Ini kalau misalnya berlanjut terus Pak Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya menentuannya? Secara formal, kalau ini terjadi ya, misalnya pemakzulan ini terjadi, secara politik memungkinkan, itu secara konstitusi sudah diatur. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari 2 calon yang diajukan oleh presiden. Oke.
Jadi presiden menyampaikan usulan kepada MPR. Presidennya Dengan 2 nama yang disampaikan. Oke. Nah, 2 nama itu bebas oleh 2 presiden. nama bebas oleh presiden, tapi kan sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track record-nya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak, dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah. Bisa jadi. Dengan masuk pertimbangan keseimbangan iya, politik agar tadi ada ya. keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu bukan dari luar. kabinet. Kalau dari koalisi Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies, tapi kan tidak ada partainya di koalisi. Sekurang-kurangnya belum ada lah. Kenapa AHY? Kemungkinan ke situ. Soal mudahnya dan soal kompetensinya ya kalau AHY. Iya, mudah, kompetensi dan track recordnya belum tercemari kan gitu. Kalau dari luar PDIP partai terbesar. Kalau misalnya mau membawa Puan atau Ganjar atau Pram atau siapa gitu ya. Kalau itu konsolidasi dibangun konfigurasi baru. Tapi untuk menembus ke arah situ tidak sangat sulit secara prosedural, tapi bisa sangat mudah secara politik. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Sangat bisa, selalu terjadi sangat mudah. Iya. Kan tergantung pada 2 faktor tadi, si A partai ini, yang kedua Pak Prabowo. Artinya sekarang Pak, ketika surat sudah dimasukkan, maka kan ada 2 nih, DPR dan MPR kemarin surat disampaikan Forum Purnaweran prajurit itu. Berarti sekarang kita tunggu follow up dari DPR dong Pak ya? DPR dulu. DPR merespons ini, membuat internal apa yang dilakukan. Perlu ada pengusulan dari anggota Dewan? Iya, biasanya sepertiga anggota Dewan. Tapi bisa saja misalnya pimpinan DPR merekomendasi ke Balek misalnya ya, atau ke komisi mana gitu, agar ini pelajari lalu diselidiki masuk akal enggak nih tuntutannya. Nah nanti lalu dipanggil nih pengusul-pengusul ini, sama rakyat juga ikut memberi pendapat. Ada mekanisme apa itu? Kamu kok mengusulkan ini? Apa buktinya bahwa ini diduga korupsi? Apa buktinya bahwa ini melanggar etika? Apa buktinya bahwa ini tercela dan sebagainya? Itu dijelaskan di situ, di dalam sidang-sidang DPR. Kalau itu baru dibawa ke sidang pleno untuk dinilai benar apa tidak, pembuktian lagi di situ. Memang lama di paripurna DPR. Gitu. Tapi biasanya pergantian kekuasaan di tingkat itu tidak pernah terjadi pakai mekanisme yang resmi sedang berlaku. Ya kan? Iya. Ya tadi saya sudah sebut Pak Karto, Gus Dur, Bung Karno dan sebagainya. Bahkan dulu ketika ini perbandingan ya, ada yang mengatakan Gus Dur itu kan jatuh setelah mengeluarkan dekret ya. Tahu enggak, sesudah MPR bersidang ya. MPR bersidang untuk menjatuhkan dia karena memberhentikan Bimantoro dan mengangkat Hairudin Syamil. Itu kan Gus Dur mengeluarkan maklumat. Maklumat itu dekret lah, tindakan sepihak yang melampaui kewenangan undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Itu sama dengan Bung Karno ketika mengeluarkan dekret. Sama-sama melanggar aturan. Sama-sama melanggar aturan. Tetapi Bung Karno itu menang karena dukungan rakyat dan TNI. Gus Dur tuh kalah karena TNI tidak mendukung dia. Tidak mendukung. Bedanya di situ ya? Sama, bedanya di situ. Sehingga ada orang waktu itu kan ribut. Ahli hukum tata negara di Pak Gus Dur itu siapa? Pak Mahfud. Itu pasti Pak Mahfud tuh yang buat konsep dekret katanya. Padahal saya enggak. Itu yang buat Pak Harun al-Rasyid. Ya. Oh iya. Ahli hukum tata negara, penasihat pribadi presiden waktu itu ya. Dipanggil sama Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid. Bisa enggak saya buat dekret? Oh bisa, kata Harun al-Rasyid. Apa dasarnya? Bung Karno bisa kok, kata. Bung Karno bisa tuh mengeluarkan dekret, langsung ambil pemerintahan dari sistem parlementer menjadi presidensial. Saya bilang, Gus, sesudah dia bertekad gitu, teorinya dekret itu adalah perbuatan melanggar konstitusi. Tetapi setiap perbuatan melanggar konstitusi yang berhasil dikonsolidasikan dan dipertahankan itu menjadi konstitusi baru. Itu yang terjadi pada Bung Karno. Bung Karno itu mengeluarkan dekret, mengubah undang-undang dasar secara sepihak, mengambil kekuasaan pemerintahan negara dari Perdana Menteri kepada Presiden. Itu melanggar konstitusi yang berlaku ketika itu. Tapi waktu itu
Bung Karno didukung oleh TNI, oleh Abdul Haris Nasution. Ini Gus Dur tidak. Ini Gus Dur tidak. Loh, kok Pak Mahfud tahu? Kalau saya tidak didukung, saya ini presiden. Gus, saya bilang. Saya ini ikut rapat. Terus-menerus di kantor Polsos kami yang dipimpin oleh Pak SBY. Untuk mencari jalan keluar. Tentara-tentara itu tidak setuju. Kata dia. Tentara-tentara itu tidak setuju. TNI tidak setuju. Polri tidak setuju. Bapak ingetin Gus Dur nih ya? Iya, saya beritahu. Dari 12 menteri kira yang hadir, hanya 2 yang mendukung Gus Dur. Saya bilang waktu itu. Bahwa dekret itu diperlukan untuk menjamin stabilitas. Pak Mahfud kan tidak tahu. Saya kan panglima tertinggi. Lalu telepon dia ke jenderal. Seorang jenderal. Halo, katanya. Presiden kita Gimana keadaan situasi? Aman, Pak Mahfud? Kami dukung presiden, dukung konstitusi. Gitu kan? Bunyi teleponnya itu. Nah, ini Pak Mahfud, saya dukung nih, ini tokoh TNI ini, katanya. Gus, itu dukung konstitusi loh. Saya bilang gitu. Tapi bukan mendukung presiden Gus Dur gitu ya? Iya. Itu dukung konstitusi itu bisa mendukung MPR, bisa mendukung. Enggak lah, jalan. Keluar maklumat, jatuh dia. Bung Karno didukung dengan fatwa kan, kemudian dipakai dalil-dalil ilmiahnya Hans Kelsen bahwa sebuah perlawanan yang inkonstitusional terhadap negara tapi menang dan bisa dipertahankan itu menjadi konstitusi baru, menjadi dasar hukum baru bagi tindakan pemerintah. Itu buku Hans Kelsen sudah begitu, saya bilang. Tapi ya Gus Dur kan aja, pokoknya kalau saya benarkan gitu kira-kira ya, Gus Dur meyakini itu benar, tapi kalah langsung malam itu juga kalah. Kalau Bung Karno kan masih terjadi pergolakan, isi dekretnya itu apakah piagam Jakarta atau bukan, apakah sah menurut konstitusi, masih terjadi pendekatan. Tapi pada waktu itu Bung Hatta misalnya menulis tuh secara bersambung di majalah Panji Masyarakat tahun 60, sampai 1 tahun lah sesudah Bung Karno melakukan dekret. Bung Hatta masih menulis Bung Karno itu telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan negara dengan mengeluarkan dekret. Tapi pendukung Bung Karno enggak, itu tidak kudeta, itu salus populi suprema lex esto. Itu ya untuk menyelamatkan rakyat itu, tindakan menyelamatkan rakyat itu kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi. Bung Karno menyelamatkan rakyat, karena kalau enggak Indonesia ini pecah, kita harus bersatu gitu. Menang Bung Karno karena menang dukungan seperti itu. Gus Dur langsung dikatakan dekretnya jam 11, jam 2 pagi Mahkamah Agung sudah mengatakan tidak sah, langsung dipecat. Kalau waktu itu Mahkamah Agungnya Wiryono Projodikoro ya bilang sah gitu. Nah, jatuh Bung Karno.